Pernah nggak sih lo tamatin sebuah game, terus lo cuman bisa bengong depan layar pas kredit scene jalan? Rasanya kayak baru aja kehilangan teman, atau baru aja pulang dari perjalanan jauh yang mengubah hidup lo. Banyak orang bilang kalau mau cerita bagus, ya nonton film atau baca buku. Tapi hari ini gue bakal buktiin kalau video game bisa ngasih pengalaman narasi yang jauh lebih dalam, karena di sini lo bukan cuma penonton, tapi lo adalah sutradara sekaligus tokoh utamanya. Di video kali ini, Kapsul Gaming udah merangkum 10 game dengan story terbaik yang bakal bikin lo ngerasa kayak lagi masuk ke dalam mahakarya layar lebar. Kita bakal bedah kenapa cerita mereka begitu legendaris dan gimana gameplaynya bikin narasi tersebut jadi makin nyata. Siapin mental karena list ini bakal penuh dengan emosi. Kita mulai dengan Red Dead Redemption 2. Alasan utama kenapa game ini punya cerita yang luar biasa adalah keberaniannya untuk berjalan lambat. Rockstar tidak terburu-buru mengenalkan konflik. Mereka membiarkan lo membangun kedekatan emosional dengan Arthur Morgan melalui aktivitas sehari-hari di camp. Penulisan narasinya sangat puitis, menggambarkan kontradiksi antara seorang pria yang hidup dengan kekerasan namun memiliki hati yang boleh mempertanyakan moralitas di ambang kematiannya. Ini adalah studi karakter yang sangat mendalam tentang penebusan dosa. Dari sisi struktur cerita, game ini adalah sebuah tragedi klasik. Kita melihat bagaimana loyalitas buta Arthur kepada Dutch van der Linde perlahan hancur ketika idealisme mereka bentrok dengan realitas dunia modern yang tidak lagi butuh koboi. Setiap misi tidak hanya berfungsi sebagai aksi, tapi sebagai lapisan yang mengupas psikologi setiap anggota geng. Penonton dibawa masuk ke dalam kehancuran sebuah keluarga yang sangat menyakitkan untuk disaksikan. Secara gameplay, mekanik survival, dan interaksi detailnya justru memperkuat cerita tersebut. Ketika Arthur harus mandi, makan, atau merawat kudanya, lo bukan cuma main game, tapi lo merasakan beban fisik dan mental yang dia pikul. Detail-detail kecil ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap karakter, sehingga saat momen klimaks tiba, dampak emosionalnya terasa ribuan kali lebih kuat daripada film aksi manapun. The Witcher 3 berhasil mengubah standar penulisan side quest di industri game. Jika di game lain misi sampingan terasa seperti tugas titipan, di sini misi punya narasi yang berlapis. Seringkali berakhir dengan pilihan moral yang tidak memiliki jawaban benar. Ceritanya tidak pernah menggurui, ia hanya menunjukkan bahwa di dunia yang kejam, niat baik pun bisa berujung pada bencana. Hal inilah yang membuat dunianya terasa sangat dewasa dan realistis. Pilar utamanya ada pada hubungan personal Geralt dengan orang-orang di sekitarnya, terutama Ciri dan Jennifer. Meskipun dunianya sedang dilanda perang besar, fokus ceritanya tetap terasa intim tentang perjuangan seorang ayah mencari anaknya. Dinamika hubungan ini ditulis dengan sangat manusiawi, penuh dengan humor sarkas, kehangatan, dan kesedihan yang membuat karakter fantasi ini terasa seperti manusia nyata. Gameplay investigasi menggunakan Witcher Senses memaksa pemain untuk benar-benar memahami konteks setiap kejadian. Lo tidak hanya datang dan membunuh monster, tapi lo harus tahu mengapa monster itu ada di sana, yang seringkali adalah akibat dari perbuatan buruk manusia itu sendiri. Narasi yang menyatu dengan detektif supernatural ini membuat setiap kontrak perburuan monster terasa seperti cerita pendek yang berkesan. Alasan kenapa Mass Effect masuk daftar ini adalah karena skalanya yang luar biasa, namun tetap fokus pada hubungan antar karakter. BioWare berhasil menciptakan sebuah mitologi galaksi yang sangat kaya, mulai dari sejarah perang antar ras hingga politik antar planet. Cerita utamanya tentang ancaman Reaper hanyalah kanvas besar, sementara warna utamanya adalah pilihan-pilihan sulit yang harus lo ambil sebagai Commander Shepard. Sistem social link dan dialog yang konsisten di ketiga game menciptakan narasi yang benar-benar personal. Karakter seperti Garrus, Tali, atau Rex bukan cuma NPC. Mereka adalah kawan seperjuangan yang nasibnya ditentukan oleh keputusan lo sejak game pertama. Rasa tanggung jawab terhadap nyawa rekan tim lo adalah motor penggerak cerita yang paling kuat, membuat setiap misi game di kedua terasa sangat menegangkan. Gameplaynya yang memadukan shooter dan deep RPG memungkinkan cerita berkembang secara dinamis. Perubahan dari seorang prajurit yang menjadi legenda galaksi terasa sangat alami karena lo sendiri yang menentukan jalur diplomasi atau konfrontasi. Saat lo sampai di akhir trilogi, lo tidak hanya melihat akhir dari sebuah cerita, tapi lo melihat hasil akhir dari perjalanan panjang yang lo bangun sendiri.
The Last of Us adalah pembuktian bahwa kesederhanaan cerita seringkali jauh lebih efektif. Plotnya sebenarnya standar, perjalanan melintasi Amerika yang penuh zombie. Namun, penulisan dialog dan pacing ceritanya adalah yang terbaik di kelasnya. Fokus utamanya bukan pada cara menyelamatkan dunia, tapi pada bagaimana dua orang asing yang rusak secara emosional saling menyembuhkan satu sama lain di tengah kekacauan. Kekuatan narasinya ada pada karakter Joel, seorang pria yang kehilangan segalanya dan menolak untuk mencintai lagi agar tidak tersakiti. Evolusi Joel dari seorang penyelundup yang dingin menjadi sosok seorang ayah bagi Ellie digambarkan secara halus lewat interaksi gameplay, bukan sekedar cutscene. Penonton dipaksa untuk memahami trauma Joel, sehingga keputusan kontroversialnya di akhir game terasa sangat logis dan memicu debat moral yang panjang. Mekanik survival yang brutal dan penuh tekanan memperkuat tema cerita tentang keputusasaan. Setiap kali lo kehabisan peluru atau harus mengendap-endap demi nyawa Ellie, lo merasakan kerentanan karakter tersebut. Ketegangan yang lo rasakan di tangan saat memegang controller menyatu dengan ketegangan emosional yang dialami karakter di layar, menciptakan sinkronisasi sempurna antara pemain dan narasi filmsnya. Game ini adalah mahakarya dalam membangun rasa rindu. Persona 4 Golden menggunakan struktur waktu 1 tahun sekolah untuk membiarkan lo benar-benar hidup di kota Inaba. Cerita utamanya adalah misteri pembunuhan berantai yang gelap. Namun, inti sebenarnya adalah persahabatan remaja. Penulisannya sangat cerdas dalam menyeimbangkan momen lucu sehari-hari dengan eksplorasi psikologis yang berat tentang jati diri dan kebenaran. Konsep persona di sini adalah metafora brilian tentang topeng yang kita gunakan di depan masyarakat. Setiap karakter utama harus menghadapi shadow mereka sendiri, representasi dari hal-hal yang mereka benci dari diri mereka. Narasi ini sangat menyentuh karena membahas isu nyata seperti beban ekspektasi keluarga, keraguan akan jati diri, hingga rasa kesepian di tengah keramaian. Gameplay social simulation adalah kunci kenapa ceritanya sangat bagus, karena lo harus menghabiskan waktu dengan karakter lain untuk memperkuat kekuatan bertarung. Lo secara tidak sadar benar-benar peduli dengan masalah hidup mereka. Saat hari kelulusan tiba dan lo harus meninggalkan Inaba, rasa sedih yang lo rasakan itu nyata, persis seperti perasaan sedih saat berpisah dengan sahabat baik di dunia nyata. Life is Strange memiliki cerita yang luar biasa karena ia berani mengangkat isu-isu sensitif remaja yang jarang disentuh game besar. Dari perundungan hingga kesehatan mental, semuanya dibungkus dalam misteri supernatural yang intens. Ceritanya terasa sangat mentah dan jujur, membuat siapa saja yang pernah merasa menjadi orang asing di sekolah bisa langsung merasa terhubung dengan Max Caulfield. Mekanik memutar balik waktu bukan cuma fitur keren, tapi adalah alat narasi yang jenius untuk mengeksplorasi konsep penyesalan. Game ini mengajarkan bahwa tidak ada pilihan yang sempurna. Tiap kali lo mencoba memperbaiki sesuatu, akan selalu ada konsekuensi tak terduga yang muncul. Dilema ini menciptakan rasa bersalah yang nyata, membuat setiap episode terasa seperti perjalanan emosional yang menguras pikiran. Hubungan antara Max dan Chloe adalah jantung dari narasi ini. Dinamika antara si pendiam dan si pemberontak ini ditulis dengan sangat dinamis, penuh dengan nostalgia masa kecil dan ketegangan masa kini. Pilihan terakhir di game ini tetap menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah game karena ia memaksa pemain untuk memilih antara logika demi kepentingan umum atau egoisme demi cinta. Alasan kenapa game ini sangat legendaris adalah kemampuannya memanipulasi emosi pemain melalui tanggung jawab moral. Fokus ceritanya adalah bagaimana cara menjaga kemanusiaan di dalam diri seorang gadis kecil bernama Clementine. Lee Everett, karakter yang kita mainkan, bertugas sebagai kompas moral dan setiap tindakan lo akan membentuk kepribadian gadis itu di masa depan. Narasinya sangat efektif karena menggunakan sistem pilihan yang memiliki batas waktu. Hal ini menciptakan kepanikan yang membuat pemain seringkali mengambil keputusan impulsif yang kemudian mereka sesali. Ketegangan ini bukan datang dari takut mati, tapi takut mengecewakan Clementine atau kehilangan anggota grup yang sudah kita anggap sebagai keluarga. Gameplay point and click yang sederhana memungkinkan pemain untuk sepenuhnya fokus pada dialog dan ekspresi karakter. Hubungan Lee dan Clementine adalah salah satu hubungan mentor dan murid terbaik yang pernah ditulis. Saat cerita berakhir, lo tidak hanya merasa telah menamatkan sebuah game, tapi lo merasa telah menyelesaikan misi hidup yang paling berharga untuk melindungi seseorang.
Detroit Become Human unggul karena ia menyajikan narasi bercabang yang sangat ambisius. Cerita tentang perjuangan android untuk mendapatkan hak asasi adalah alegori dari banyak peristiwa sejarah tentang diskriminasi. Dengan sudut pandang ketiga karakter yang berbeda, Connor, Kara, dan Marcus, lo mendapatkan gambaran utuh tentang sebuah revolusi dari berbagai sisi moralitas. Yang membuat ceritanya sangat bagus adalah rasa kendali yang diberikan kepada pemain. Di film, lo cuma penonton, tapi di sini lo adalah penentu apakah revolusi akan berlangsung damai atau penuh pertumpahan darah. Kualitas acting motion capture pada aktornya memberikan emosi yang sangat halus, membuat batas antara mesin dan manusia menjadi sangat kabur dan menantang filosofi pemainnya. Sistem flowchart di setiap akhir misi menunjukkan betapa banyaknya kemungkinan cerita yang lo lewatkan. Hal ini membangun narasi yang sangat personal karena cerita yang lo alami bisa jadi sangat berbeda dengan pemain lain. Kedalaman naskah ini memastikan bahwa setiap tindakan lo, sekecil apapun, memiliki dampak yang masuk akal terhadap nasib akhir dunia Detroit. Disco Elysium sering disebut sebagai game dengan penulisan terbaik sepanjang masa karena ia memperlakukan teks sebagai gameplay utama. Ceritanya sangat cerdas, memadukan misteri detektif, kritik politik, hingga filsafat eksistensial. Lo tidak hanya sedang memecahkan kasus pembunuhan, tapi lo sedang mencoba menyatukan kembali jiwa seorang pria yang sudah hancur lebur oleh masa lalunya. Keunikan narasinya terletak pada dialog internal di kepala karakter utama. Skill-skill yang lo tingkatkan akan memiliki suara hati sendiri dan sering berdebat satu sama lain untuk mempengaruhi keputusan lo. Hal ini menciptakan pengalaman narasi yang sangat intim dan seringkali lucu sekaligus menyedihkan. Game ini tidak takut untuk terlihat aneh, puitis, dan jujur tentang kegagalan hidup. Meskipun tidak ada baku tembak intens, ketegangan di sini jauh lebih tinggi karena setiap dialog adalah pertaruhan. Lemparan dadu yang menyentuhkan keberhasilan bicara lo bisa mengubah alur penyelidikan secara drastis. Ini adalah bukti bahwa kata-kata dan pikiran manusia memiliki kekuatan narasi yang jauh lebih besar daripada aksi fisik manapun. Terakhir, Danganronpa memiliki cerita yang bagus karena kemampuannya memutarbalikkan harapan pemain dengan plot twist yang gila. Konsep di mana siswa jenius harus saling membunuh menciptakan ketegangan konstan yang luar biasa. Narasinya sangat berfokus antara kontras antara hope dan despair yang digambarkan lewat karakter Monokuma yang sangat ikonik. Setiap babak pembunuhan ditulis dengan logika yang sangat rumit dan menarik untuk dipecahkan. Pemain dipaksa untuk menjadi detektif yang teliti. Saat momen class trial, emosi pemain dipermainkan karena orang yang paling lo percayai bisa jadi adalah pembunuhnya. Pengkhianatan dan kejutan ini dieksekusi dengan pacing yang sangat pas dan penuh gaya. Gameplay pengadilan yang interaktif memperkuat narasi debatnya. Menembak argumen lawan dengan bukti yang lo temukan memberikan rasa puas yang luar biasa, seolah lo benar-benar sedang memenangkan argumen di film drama hukum yang intens. Pengalaman memecahkan misteri sekolah terkutuk ini adalah penutup yang sempurna untuk daftar game naratif terbaik kita. Itu dia 10 game dengan cerita terbaik yang wajib banget lo cobain kalau lo pengen ngerasain narasi sekelas film Hollywood. Dari 10 list tadi, mana nih yang paling bikin lo emosional atau bahkan sampai nggak bisa tidur pas namatinya? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa diskusi bareng.